Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andre di channel Sharing Positif. Nah, baik teman-teman semuanya, kali ini saya kembali sharing tentang parenting. Hal ini tentang pengalaman saya semasa kecil, yaitu tentang cara didik orang tua saya yang menurut saya saat ini masih sangat relevan untuk saya terapkan kepada anak saya. Ada 3 hal yang menurut saya sampai saat ini masih membekas dan itu masih saya lakukan seperti itu. Yang pertama yaitu orang tua saya, khususnya bapak, itu selalu mengajarkan semenjak kecil, ketika saya menginginkan sesuatu itu saya harus ada ikhtiarnya dulu, terus ada perjuangannya dulu. Nah, waktu itu saya waktu masih SD itu pengen sepeda. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua saya diminta untuk menabung dari uang misal yang diberikan oleh orang tua, dari uang yang diberikan oleh kakek, nenek, dari orang-orang ketika hari raya itu saya kumpulkan. Sehingga waktu itu terkumpul uang 400.000 dan langsung diajak oleh bapak saya berangkat ke toko sepeda untuk membeli sepeda. Jadi sepeda kedua saya tepatnya itu adalah sepeda yang saya beli dari uang yang saya tabung sendiri. Kedua, waktu saya SMP, waktu itu ngetren tahun 2006, itu sudah mulai ngetren teman-teman di sekolah itu pakai handphone. Waktu itu ngetrennya adalah handphone Nokia, handphone Siemens yang masih monokrom ya. Jadi masih belum berwarna. Fiturnya cuma untuk telepon dan SMS seperti itu. Dan mungkin ada game-gamenya seperti itu. Dan saat itu saya pengen sekali handphone, namun saya harus menahan kurang lebih 1 tahun untuk mengumpulkan uang dengan cara yang sama seperti tadi. Akhirnya terkumpullah uang kurang lebih 900 sampai 1 juta lah. Dan saat itu setelah uang terkumpul, saya diantar oleh bapak ke tempat penjual handphone. Handphone pertama saya itu adalah Sony Ericsson K510i. Handphonenya ukurannya kecil banget ya. Namun sudah berwarna, terus kemudian sudah ada MP3-nya, terus kemudian sudah bisa dibuat foto, video ya. Jadi nggak hanya buat SMS dan telepon saja seperti itu. Nah, hal itu akhirnya menjadikan saya sampai saat ini, saat usia saya 30 tahun, ketika saya menginginkan sesuatu, itu saya lebih memilih untuk menahannya dulu. Saya harus mengumpulkan uang untuk membeli apa yang menjadi keinginan saya. Misal saya ingin membeli aksesoris, misalnya kan jam tangan, atau saya ingin membeli sepatu ya. Selama itu bentuknya adalah keinginan, bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang memang benar-benar mendesak, saya harus lebih baik menabung dulu, mengumpulkan uang sampai uang itu terkumpul dan kemudian baru saya belikan, dibanding saya harus kredit atau kemudian saya harus pakai yang misal aplikasi yang kayak misal paylater dan seterusnya. Karena terkadang kita tidak sadar kita membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, membeli sesuatu yang sifatnya itu benar-benar nggak mendesak ya, nggak urgent, tapi kita memaksakan membeli, dan tentunya itu bisa menjadi kebiasaan buruk kita. Jadi financial planning kita bisa nggak baik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Ini proses pembelajaran yang sebenarnya tidak secara langsung. Jadi ibu sama bapak saya itu termasuk menurut saya adalah orang yang sangat ramah, welcome sama orang yang bahkan baru dikenal.
Kalau ibu saya itu saya lihat ketika beberapa kali ada teman, entah itu teman SMP, entah itu teman SMA, teman kuliah atau teman yang lain, ketika datang ke rumah, ibu saya selalu menjamu dengan sangat baik sekali gitu ya. Menjamu dengan sangat baik, ngajak ngobrol, menanyakan dari mana, namanya siapa, dan seterusnya. Begitupun dengan bapak saya. Beliau selalu ketika ketemu orang di luar misal, beliau selalu mengajak ngobrol orang tersebut, meskipun misal beliau belum kenal dengan orang tersebut, apapun itu pembicaraannya, ya intinya bakal nyambung saja seperti itu. Nah, itu menjadi proses pendidikan secara tersirat sebenarnya kepada saya, yang kemudian saya selalu belajar untuk ramah kepada siapapun, tidak memandang status sosialnya, baik orangnya memiliki status sosial yang tinggi maupun orang yang memiliki status sosial yang di bawah seperti itu. Menurut saya harus melakukan hal yang baik kepada semuanya, harus ramah kepada semuanya, harus sopan kepada semuanya. Kecuali kalau orang itu memang memiliki perangai yang kurang baik pada kita gitu, pada saya gitu. Bisa jadi saya juga bisa melakukan hal yang nggak baik. Tapi selama orang itu baik, apapun status sosialnya, saya akan memberikan keramahan saya atau kebaikan hati saya, kesopanan saya, seperti itu. Dan yang ketiga, ini benar-benar saya rasakan bahwa orang tua saya itu tipe orang yang tidak pernah memaksakan kehendaknya, khususnya ketika anaknya harus memilih sekolah di mana, harus memilih bekerja sebagai apa, seperti itu. Orang tua saya itu tipe orang yang mengikuti anaknya gitu, asalkan itu adalah hal yang positif. Sehingga dari cara didik orang tua yang selalu memberikan kepercayaan, khususnya dalam pergaulan, terus kemudian dalam memilih pendidikan, memilih pekerjaan, itu menjadi border tersendiri buat saya untuk tidak melakukan hal yang mengecewakan mereka. Jadi saya lebih memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menjadi anak remaja yang nakal. Ya, itu sudah menjadi border saya sendiri. Karena diberikan kepercayaan, maka kemudian saya harus membalas kepercayaan itu dengan hal yang baik. Itu pun terbukti ketika misal dulu pernah saya ditawari untuk bekerja di desa seperti itu, jadi membantu di perangkat desa. Dan saat itu saya sedang aktif di sebuah yayasan sosial yang sebenarnya kalau dihitung secara materi sama aja sih, sama-sama kecilnya gitu. Namun karena saya suka beraktivitas sosial waktu itu, terus kemudian di sana juga saya mendapatkan benefit, bisa ke beberapa tempat ya kan, nggak hanya berkutat di satu tempat, saya bisa pergi ke provinsi lain, saya bisa pergi ke kota lain, sehingga saya memilih untuk aktif di yayasan tersebut hingga akhirnya saya memilih pekerjaan yang sesuai dengan ijazah saya seperti itu. Dan orang tua tetap mendukung apapun yang menjadi pilihan saya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan saya bahwa menjadi orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak anaknya harus menjadi seperti yang diinginkan orang tua. Karena bisa jadi apa yang menjadi keinginan anak, apa yang disukai anak itu berbeda. Nah, itulah tadi 3 hal sobat sharing semuanya dari orang tua saya yang menurut saya masih sangat relevan ketika hal tersebut saya terapkan dalam mendidik anak saya seperti itu. Jika sobat sharing semuanya teringat dengan cara didik orang tuanya yang menurut sobat sharing semuanya masih sangat relevan untuk diterapkan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jika suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.